Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para Bapak, para siswa sekalian, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, alhamdulillah pada pagi hari ini pukul 6:30 kurang kita berada di Maktabah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta atau perpustakaan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta dalam acara kajian pagi, cara dan bagaimana kita belajar membaca kitab gundul atau kalau dulu disebut dengan kitab kuning ya, karena warnanya kuning ya. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman, karena kertasnya kuning itu terbatas, sekarang banyak kitab putih. Nah, kitab putih ini meskipun tulisannya ada yang juga kitab gundul, tapi istilah kitab putih ini adalah buku-buku yang sudah yang sudah terkini itu loh. Tetapi kitab kuning ini identik dengan kitab gundul ya, karena kitab-kitab dulu itu tidak ada harokatnya. Disebut dengan gundul karena tidak mempunyai harokat ya, tidak mempunyai harokat. Bahkan Al-Quran dulu ketika diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kemudian langsung dihafal oleh Nabi Muhammad, kemudian dicatat oleh Zaid bin Sabit itu ya. Kemudian Al-Quran yang dulu dicatat itu ya tidak ada harokatnya gitu ya, bahkan tidak ada titiknya itu ya, sehingga hanya tulisan-tulisan tanpa titik, tanpa harokat gitu. Itu dulu Al-Quran dulu. Sehingga kemudian belakangan karena banyak umat Islam, maka kemudian dilakukanlah penyempurnaan, artinya diberikan titik-titik supaya bisa membedakan ini nun, ini ba, ini ta, ini sa gitu ya. Ini jim sama kho. Nah, kalau nggak ada titiknya kan tidak jelas itu. Artinya di luar Arab kurang jelas itu. Sehingga ada ulama-ulama yang kemudian melakukan ijtihad untuk memberikan titik-titik dan kemudian berikutnya diberikan harokat gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya awalnya itu ya karena sifatnya hafalan sehingga masih gundul gitu ya, masih gundul. Oke, pada pagi hari ini kita mencoba untuk belajar bersama bagaimana kita mengkaji kitab yang harokat, tidak ada harokatnya atau kitab gundul ya. Nah, kebetulan kita hari ini memulai dengan mencoba membaca kitab Tafsir Al-Marughi. Nah, Tafsir Al-Marughi ini dikarang oleh Muhammad Mustafa Al-Marughi. Ini sebenarnya pengarangnya ada dua. Yang Muhammad Mustafa Al-Marughi itu hanya mengarang beberapa surat, kemudian meninggal dunia, diteruskan oleh adiknya Ahmad Mustafa Al-Marughi itu ya. Sehingga yang ada di tengah-tengah atau di tangan kita ini, kita mencoba untuk bagaimana membaca kitab atau tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Semangat kita tentu tidak harus kemudian kita bisa membaca Arab gundul ya, karena proses untuk bisa membaca Arab gundul itu diperlukan banyak ilmu. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorob ya, ada kalau kitabnya ya, kalau nahwu itu namanya kitab Al-Jurumiyah juga ada. Kemudian ada kitab sorob itu kitab Bina itu. Nah, ini dan juga banyak ilmu-ilmu Arab lainnya yang harus kita pelajari untuk membaca Arab gundul. Tapi semangat kita adalah bagaimana kita menyemarakkan mengkaji kitab gundul dengan dibaca bersama, atau kita mencoba untuk dibaca dan nanti kita terangkan mengapa kok dibaca seperti itu gitu ya. Meskipun nanti juga kita akan mencermati isinya. Oke. Sekarang
monggo bisa dibuka ini kalau di tafsir Al-Marughi itu halaman 269. Nah, mungkin Bapak, Ibu dan anak-anak sudah ada semua ya. Oke, kita mulai dari suratun Nasi. Jadi yang kita awal kita baca adalah dari surat An-Nas. Suratun Nasi. Ini mengapa kok dibaca suratu? Nah, ini. Kemudian An-Nasi mengapa kok kasroh? Suratun Nasi ini merupakan bentuk frase atau kalimat majmuk kalau dalam bahasa Indonesia. Sehingga ada dua kata yang digabung menjadi satu, nah, dan mempunyai makna baru. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab suratun Nasi itu disebut dengan jumlah idhofah. Kalau yang pernah belajar ada jumlah idhofah. Jumlah idhofah itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah mudhof. Mudhof itu yang suratu. Nah, mudhof. Kemudian an-nasi itu mudhof ilaih. Nah, nanti kalau ditanya mengapa kok suratu itu tidak pakai tanwin atau suratu itu tidak pakai alif lam seperti an-nasi, karena syarat mudhof itu adalah harus isim nakiroh. Nah, harus isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang tidak pakai al atau isim yang tandanya adalah tanwin. Tapi kebetulan di sini tanwinnya dihilangkan diganti dhammah karena sebagai mudhof. Jadi mudhof itu tidak boleh bertanwin. Nah, ya. Kemudian an-nasi ini mengapa kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu syaratnya harus kasroh. Jadi kalau ada kalimat atau jumlah idhofah, ini rumusnya adalah yang pertama tidak boleh ada tanwin, kemudian yang kedua harokatnya harus kasroh, sehingga di sini suratun Nasi. Nah, ilmu nahwu itu belajar tentang akhir huruf. Akhir huruf itu harokatnya apa? Umpamanya di sini ada suratu, mengapa kok tu? Mengapa kok dhammah? Kok bukan kasroh? Kok bukan alif ya? Kok bukan surata atau surati atau tapi malah suratu? Nah, ini nanti ilmu nahwu namanya, yang mempelajari di ilmu nahwu. Kemudian an-nasi ini ada alif lam dan sebagainya. Ini kan merupakan juga ilmu nahwu. Kemudian mengapa kok di situ suratu bukan dibaca sawaro? Nah, ya kan? Karena kalau nggak ada harokatnya kan kita bisa membaca sawarotu juga bisa toh? Nah, atau sawirotu juga bisa. Nah, suratu mengapa dibaca? Itu nanti ada ilmunya namanya ilmu sorob, tasrif. Jadi kalau yang dari pondok mungkin sudah pernah tasrifan ya. Suratun itu wazannya fu'alun, 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 fu'alun. Suratun. Oke. Jadi suratun Nasi artinya surat An-Nas. Hiya, adapun dia, hiya, adapun dia makiyatun, makiyatun. Dia itu, maksudnya dia itu merupakan kata ganti dhamir mungfasil, kata ganti yang terpisah, artinya berdiri sendiri. Hiya ini untuk kata ganti perempuan. Kalau laki-laki huwa, okay? Kalau perempuan hiya. Nah, hiya itu karena perempuan, dia kembali kepada suratun. Sehingga dia maksudnya adalah surat An-Nas itu makiyatun. Makiyatun itu artinya surat makiyah. Surat yang turun di Mekah. Makiyah itu surat yang turun di Mekah. Atau sering juga disebut dengan surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi posisinya surat An-Nas ini turun ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, atau surat yang turun di Mekah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya, ha di situ kembali kepada surat An-Nas itu.
Ha ini disebut dengan dhamir muttasil. Kalau hiya tadi mungfasil terpisah, kalau ha ini bersambung, artinya bersambung dengan kalimat. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya, ayat-ayat surat An-Nas itu situn, ada 6 ayat. Jadi surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Kemudian nazalat ini bentuknya kata kerja past tense ya, atau lampau. Telah turunlah, telah turun. Apa yang turun? Surat An-Nas itu. Jadi surat An-Nas itu telah turun ba'da suratil falaki, setelah surat Al-Falaq. Jadi posisinya surat An-Nas itu turun setelah surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq dulu baru turun surat An-Nas. Nah, untuk suratnya mari kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, kita lanjutkan untuk syarhul mufrodat. Ini adalah syarah mufrodat. Mufrodat itu artinya lafaz, kosakata. Jadi lafaz-lafaz yang perlu dijelaskan. Syarah mufrodat. Yang pertama, Rabbun nasi. Rabbun nasi di sini di dalam ayat pertama, qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi, mengapa di sini Rabbi? Kalau kita baca yang di sarahnya itu dibaca Rabbun nasi pakai dhammah Rabbu. Nah, tapi kalau di ayatnya bi Rabbi kasroh, karena kalau di ayat itu diawali oleh bi huruf jar majrur yang mengkasrohkan harokat kata benda berikutnya. Tapi kalau kita berdiri sendiri di sini Rabbun nasi, artinya Tuhan manusia. Nah, artinya apa di situ? Rabbun nasi itu artinya apa? Artinya adalah murabbihim. Murabbihim artinya yang mengatur mereka. Artinya yang mengatur manusia. Yang mengatur manusia. Kemudian wa munammihim, berasal dari kata nama, munammihim, yang menumbuh kembangkan mereka, artinya yang menumbuh kembangkan manusia. Wa mura'i su'unihim. Mura' itu berasal dari kata ra'i, artinya yang menjaga, yang mengasuh, yang memelihara. Mura'i su'unihim, perkara-perkara manusia atau urusan-urusan manusia. Jadi yang menjaga urusan-urusan manusia, yang mengasuh urusan-urusan manusia. Kemudian lafadz al-waswasu itu ai, artinya al-muwaswasu. Al-muwaswasu itu yang membisikkan, alladzi artinya yang yulaki itu menemukan, menyampaikan hadis su'i,
kata-kata yang jelek. Fin nafsi, di dalam jiwa. Jadi was-was itu artinya sesuatu yang disampaikan, dihembuskan, dibisikkan di dalam jiwa manusia berupa kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak baik. Kemudian al-khonnasu itu ada beberapa arti. Yang pertama adalah minal khonusi, yang artinya menunggu. Jadi yang menunggu, kemudian maksudnya wahwa, dan adapun dia itu arruju'u, artinya kembali, yang kembali. Kemudian al-ikhtifa'u juga bisa berarti, al-khonnas itu adalah sembunyi atau rahasia atau samar-samar gitu ya. Jadi al-khonnas itu samar-samar, tersembunyi, menunggu dan kembali. Wal jannah itu adalah al-wahidatuhum janni, artinya salah satu dari jin itu artinya tersembunyi. Ka ingsin wa ingsin itu artinya seperti lupa-lupa gitu ya, nasia, lupa. Kemudian jadi kalau dilihat dari perlafat ini, kemudian kita lanjut al-idhoh. Al-idhoh itu artinya penjelasan dari surat An-Nas gitu. Qul a'udzu, katakanlah. Qul itu artinya katakanlah. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Nah, meskipun perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi beberapa tafsir memberikan syarah bahwa wahai Muhammad, katakanlah dan sampaikan kepada umatmu gitu ya. Jadi kul di sini bukan berarti kemudian Nabi Muhammad yang melakukan saja, tetapi Nabi Muhammad diminta untuk memberikan menyampaikan kepada umatnya gitu loh. Sehingga Nabi Muhammad itu disebut dengan Rasul, di mana Rasul itu adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diwajibkan, ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Maka ketika kul, katakanlah hai Muhammad, ini juga berlaku kepada umat manusia, umatnya Nabi Muhammad. A'udzu, aku berlindung. Ini berasal dari kata auzun. Auzun itu artinya berangkat dan kemudian kembali untuk menghindari sesuatu. A'udzu, aku berlindung bi rabbin nasi, dengan Tuhan manusia. Nah, artinya adalah amaro. Allah telah memerintahkan rasulahu, kepada utusannya, kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyasta'ina, artinya agar supaya meminta perlindungan, meminta pertolongan. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta perlindungan. Nah, di sini ada kata-kata selalu, karena ayyasta'in ini bentuknya fi'il mudhari', berasal dari kata ana ya'unu, artinya ini wazannya adalah istaf'ala